Di adegan pembuka, kita diperkenalkan dengan Fang Yu, petarung MMA wanita terbaik di provinsi itu. Dia baru saja mulai mengambil bagian dalam pertandingan resmi tetapi memiliki rekor yang tak terkalahkan. Kemenangan besar terbarunya telah menyebabkan sensasi di media, membuatnya semakin populer. Kilas balik menunjukkan Fang Yu memberitahu kakeknya, seorang pengusaha kaya, bahwa dia ingin menjadi petarung. Dia selalu diharapkan untuk membantu bisnis keluarga saat tumbuh dewasa. Oleh karena itu, kakeknya sangat kecewa. Kemudian kita diperkenalkan dengan Ming Dian, seorang pria muda yang tinggal di Makau. Dia memiliki dua adik yang saat ini belajar di sekolah menengah pertama. Anak-anak itu adalah tanggung jawab Ming Dian karena ibu mereka meninggalkan mereka dan ayah mereka meninggal dunia. Adiknya suka menonton pertarungan MMA di TV dan petarung favoritnya adalah Fang Yu, yang ia sebut sebagai Ratu. Untuk mencari nafkah bagi adik-adiknya, Ming Dian harus keluar dari perguruan tinggi dan mulai bekerja sebagai pengantar makanan di restoran lokal. Saat ini, dia berusaha keras untuk masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa yang layak untuk melanjutkan pendidikannya. Suatu hari di tempat kerja, dia diminta untuk mengantarkan makanan kepada seorang guru seni bela diri setempat. Pekerjaan itu sulit karena tempatnya berjarak 20 menit. Tetapi penerima ingin makanan tiba dalam waktu kurang dari 15 menit. Selama masa tekanan, kita bisa melihat indera arah Ming Dian yang hebat. Dia pada dasarnya telah menghafal setiap jalan dan jalan pintas di kota, yang membantunya melakukan pekerjaannya secara efisien. Ketika hampir sampai di tujuan, dia melihat ibu pedagang buah mencoba memberhentikan gerobaknya yang jatuh. Saat itulah Fang Yu muncul di tempat kejadian dan menendang gerobak untuk menghentikannya bergerak lebih jauh. Tetapi sayangnya itikat baik Fang Yu menjadi musibah, karena gerobak itu rusak dan semua buah hancur. Ketika diminta untuk meminta maaf kepada penjual, dia hanya memberinya seikat uang untuk kerusakan itu dan pergi. Ming Dian mendengus pada gadis yang kasar itu dan melanjutkan perjalanannya untuk melakukan pengiriman. Fang Yu kemudian pergi ke mantan guru seni bela dirinya dan meminta bantuannya. Dia ditekan oleh keluarganya untuk meninggalkan MMA dan bergabung dengan bisnis mereka. Bingung, dia ingin guru itu membuat keputusan untuknya, tetapi guru itu menolak untuk melakukannya, karena keputusan itu adalah miliknya sendiri. Saat itu, Ming Dian tiba, mengungkapkan bahwa pelanggan yang memesan makanan itu juga adalah guru seni bela diri. Dia dan Fang Yu saling memandang tetapi tidak berbagi kata sebelum berpisah. Dalam perjalanan kembali ke restoran, Ming Dian mendapat email dari sebuah perguruan tinggi yang menawarkan beasiswa 70%. Namun, perguruan tinggi itu berada di provinsi lain. Dia bingung apakah dia harus pindah untuk pendidikannya atau tetap tinggal karena adik-adiknya sudah terbiasa dengan kehidupan mereka di Makau. Untuk mengatasi dilema tersebut, dia pergi ke air mancur kebijaksanaan dan meminta alam semesta untuk menunjukkan jalannya. Pada saat yang sama, Fang Yu berada di sisi lain air mancur melakukan hal yang sama. Mereka berpikir sejenak dan mencapai keputusan. Fang Yu memutuskan untuk melanjutkan karir bertarungnya, sementara Ming Dian berencana untuk pindah ke provinsi lain. Bos Ming Dian adalah pria yang baik hati yang membantunya dengan proses kepindahan dan memberinya pekerjaan sebagai pengantar makanan di tempat yang dia tuju. Dia bahkan menawarkan uang dan bantuan lain kepada Ming Dian jika dia membutuhkannya. Di adegan berikutnya, kita melihat Ming Dian dan adik-adiknya pindah ke rumah baru. Meskipun bukan lingkungan terbaik, interior tempat itu cukup nyaman. Anak-anak tampak menyukainya, yang pada akhirnya membuat Ming Dian bahagia. Sebagai hiasan pertama, dia meletakkan foto dirinya dan gurunya di rak. Terungkap bahwa dia dulunya berlatih tinju dengan guru itu sebelum kematiannya. Setelah itu, Ming Dian mengantar anak-anak ke sekolah, mendaftar ke pekerjaan barunya di KFC, lalu akhirnya pergi ke perguruan tinggi untuk pertama kalinya. Dia telah terdaftar di perguruan tinggi olahraga terbaik di provinsi itu. Sebelum tahun ini, perguruan tinggi itu semuanya perempuan. Bahkan, Ming Dian akan menjadi salah satu pria pertama yang masuk kampus itu namun, ketika dia tiba, dia menyadari dia mungkin satu-satunya pria di antara ratusan gadis di perguruan tinggi itu. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia salah membaca surat penawaran karena tidak ada satupun pria yang terlihat. Para gadis tertarik pada satu-satunya pria itu, dan karena dia juga sangat tampan. Tiba-tiba, dia menabrak Xiaomi, seorang siswa tomboy yang suka tinju dan skate. Ming Dian salah mengira dia sebagai seorang pria dan langsung mulai mengobrol tentang betapa bersyukurnya dia menemukan pria lain. Alih-alih mengoreksinya, Xiaomi hanya memasang jepit rambut merah muda kecil di rambutnya dan memperkenalkan dirinya. Ming Dian yang terkejut meminta maaf sebelum dia skate menjauh sambil melotot padanya. Presiden dan seorang guru bernama Mr. Wang khawatir karena awalnya 10 pria telah mendaftar ke perguruan tinggi itu. Tetapi setelah berkeliling dan hanya melihat gadis-gadis, semua dari mereka meminta untuk pindah. Saat ini, Ming Dian adalah satu-satunya yang tersisa. Presiden memerintahkan Pak Wang untuk melakukan apapun untuk membuatnya senang agar dia tidak pergi. Mereka ingin memperluas cakrawala perguruan tinggi, dan kehadiran siswa pria akan mengambil bagian besar dalam hal itu. Di luar, para gadis mulai menjadi gila karena Ming Dian. Mereka memblokir jalannya, menawarkan bantuan yang jelas-jelas tidak dia butuhkan.
Salah satu gadis dan Xiaomi terlibat dalam pertengkaran mengenai siapa yang akan membawa Ming Dian ke kantor kepala sekolah. Konflik baru berakhir ketika dia menipu mereka untuk melihat ke arah lain dan melarikan diri. Saat dia melakukannya, dia kebetulan menabrak Fang Yu. Dia langsung mengenalinya sebagai gadis kasar dari Makau. Dia secara tidak sengaja memotong tangannya dengan tasnya dan memberinya uang untuk membeli plester. Ming Dian marah pada perilakunya yang materialistis. Dia menuntut permintaan maaf, tetapi bagi Fang Yu, uang lebih unggul daripada permintaan maaf. Sebelum pergi, Ming Dian memanggilnya orang aneh tanpa sopan santun, yang memicu trauma masa kecil pada Fang Yu. Kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa Fang Yu menendang gerobak hari itu untuk menyelamatkan seorang gadis kecil yang menyeberang jalan di depan mereka. Niatnya murni, tetapi itu menyebabkan pedagang kaki lima itu menderita kerugian. Di kelas, Ming Dian duduk di antara beberapa gadis dan jelas tidak nyaman. Para gadis tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya meskipun dia tidak menyukai perhatian itu. Sementara itu, Xiaomi dan Fang Yu berlatih bersama di klub tinju perguruan tinggi. Terungkap bahwa mereka adalah sahabat yang memiliki minat yang sama dalam tinju. Xiaomi melihat ada sesuatu yang mengganggu Fang Yu. Ketika ditanya, Fang Yu mengklaim bahwa komentar kasar pria baru itu membuatnya memikirkan kembali perilakunya. Di adegan berikutnya, dia di rumah memikirkan Ming Dian lagi. Kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa ketika dia masih kecil, orang tuanya menolak untuk mengakui bahwa dia adalah seorang gadis. Mereka selalu menginginkan seorang putra, jadi ketika dia lahir, mereka memperlakukannya seperti anak laki-laki. Dia tidak diizinkan menumbuhkan rambutnya atau memakai pakaian feminin. Pikiran naifnya baru mengerti bahwa dia adalah seorang gadis ketika adik laki-lakinya lahir. Baru setelah kelahirannya orang tuanya mengizinkannya memakai gaun. Sangat gembira karena akhirnya bisa mengekspresikan dirinya. Dia pergi ke orang yang dia sukai dan memberinya hadiah. Tetapi karena semua temannya mengira dia adalah anak laki-laki, mereka memanggilnya orang aneh. Insiden itu sangat mengganggunya sehingga dia masih berjuang dengan identitas gendernya. Sementara itu, di rumah Ming Dian, adiknya bangun dalam tidurnya dan melontarkan pukulan di udara. Ming Dian tertawa pada kelucuannya sebelum menyadari bahwa gadis yang dia perdebatkan adalah idola adiknya. Dia berpikir dalam hati bahwa mata Fang Yu menyerupai mata ibunya, yang membuatnya lebih marah dari yang seharusnya hari itu. Di perguruan tinggi, Ming Dian terus-menerus diganggu oleh para gadis, sedemikian rupa sehingga dia hampir tidak bisa berkonsentrasi belajar. Presiden dan Pak Wang di sisi lain sangat gembira bahwa dia setuju untuk tinggal, tetapi Ming Dian berencana untuk pindah ke perguruan tinggi lain. Meskipun mereka memberikan persentase beasiswa kuliah yang lebih rendah, klub-klub perguruan tinggi yang beragam adalah fitur unik yang membedakannya. Para siswa menghabiskan lebih banyak waktu di klub dibandingkan dengan studi mereka. Di klub, bakat dan keterampilan mereka dipoles dan dipamerkan di tingkat internasional. Beberapa gadis mengambil tinju, beberapa mengambil taekwondo, beberapa senam, dan sebagainya. Fang Yu dan Xiaomi berada di klub tinju. Para mahasiswa baru didorong untuk melakukan tur ke semua klub, untuk memilih salah satu yang ingin mereka ikuti. Selama tur, Ming Dian melihat klub tinju dan menemukan Xiaomi dan Fang Yu berkelahi. Dia terpesona oleh keterampilan Fang Yu yang sangat mirip dengan gurunya. Dia berasumsi bahwa dia pasti berlatih dengan guru yang sama tetapi mengabaikan pemikiran itu. Para gadis memaksa Ming Dian untuk bergabung dengan klub mereka dan bahkan saling berkelahi untuk alasan yang sama. Untuk menyingkirkan mereka, Ming Dian mengabaikan minatnya dan memutuskan untuk bergabung dengan klub renang, klub dengan anggota paling sedikit. Dia dengan percaya diri pergi ke kolam dan menyelam, menunggu instruktur tiba. Tetapi anehnya, kolam itu dipenuhi dengan beberapa ikan. Seorang wanita memberitahunya bahwa klub itu telah dibubarkan karena pendaftaran yang rendah, dan kolam renang telah dimodifikasi menjadi kolam ekologis. Ini adalah pemicu terakhir bagi Ming Dian. Dia memutuskan untuk pindah ke perguruan tinggi lain, bahkan jika itu berarti membayar lebih banyak biaya kuliah. Dia menyampaikan kekhawatiran itu kepada Pak Wang, yang memohon padanya untuk tinggal. Dia bahkan mengambil foto Ming Dian untuk menempatkan siluetnya di depan kamar mandi pria yang sedang dibangun di ujung lorong. Tetapi kehormatan itu tidak cukup untuk membuat Ming Dian tinggal. Ketika dia berulang kali meminta, Pak Wang mengungkapkan bahwa proses pindah cukup mudah. Dia harus mengisi formulir dan mengirimkannya ke kotak arsip perguruan tinggi. Ming Dian melakukan seperti yang diperintahkan tetapi dihadapkan pada sedikit masalah ketika dia pergi untuk mengirim formulir. Sekelompok wanita yang mengaku sebagai lulusan pertama perguruan tinggi menghentikannya. Mereka telah ditunjuk secara tidak resmi oleh presiden untuk menghentikan Ming Dian mencapai kotak arsip. Para wanita terlatih dengan mudah mengalahkan dia dan mengirimnya kembali ke kantor Pak Wang. Guru itu menolak untuk membiarkan Ming Dian pindah tetapi menawarkan kesepakatan yang lebih menarik. Dia berjanji untuk memperpanjang periode pembayaran pinjaman mahasiswanya menjadi 30 tahun dengan bunga nol. Ming Dian akan belajar secara gratis jika dia menerima kesepakatan itu. Dengan kondisi keuangannya saat ini, dia tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Namun, tekanan menjadi satu-satunya pria di antara ratusan gadis terlalu berat baginya. Dia memutuskan untuk mempertimbangkan ide itu nanti. Ming Dian pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian,
Tetapi ternyata itu adalah kamar mandi wanita. Dia menabrak Fang Yu yang telanjang, yang menendangnya ke tembok. Saat keduanya berdebat, Xiaomi masuk dan berasumsi mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan. Keduanya membantahnya. Ming Dian berjalan pergi. Di adegan berikutnya, kita melihat Xiaomi, Fang Yu, dan saingan mereka dari kelas taekwondo di toko es krim, berdebat tentang siapa yang mendapat sendok terakhir rasa stroberi. Sementara itu, Ming Dian sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan makanan ketika dia melihat seorang pengganggu menyeret seorang anak di jalan. Dia membantu anak itu melarikan diri tetapi pada gilirannya ditangkap oleh para pengganggu. Mereka membawanya ke lapangan dan mengancamnya sampai para gadis tiba di tempat kejadian. Awalnya, mereka mencoba menyelesaikan masalah dengan berbicara. Tetapi ketika para pengganggu mulai main tangan, mereka berkelahi. Setelah perjuangan yang panjang, para gadis dan Ming Dian berhasil mengusir mereka. Ming Dian sangat berterima kasih kepada mereka dan berteman dengan mereka setelah insiden itu. Karena para gadis, kehidupan kampus tidak terlihat seburuk itu baginya. Meskipun dia mungkin menghadapi masalah di jalan, dia memutuskan untuk membatalkan kepindahannya dan tetap tinggal di sana. Keesokan harinya, dia menerima tawaran Pak Wang, yang membuat guru itu sangat gembira. Dengan teman-teman barunya dan keuntungan tambahan, Ming Dian berharap memiliki kehidupan kampus yang lancar selama 4 tahun ke depan.